Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Pindar semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat Pindarku semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang baik, manfaat. Semoga sobat Pindarku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik itu riba maupun non riba. Semoga Allah segerakan untuk lunas dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, dicemooh, dicaci maki, digunjing, dihina, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat Pindarku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan semoga sobat Pindarku semuanya saat ini sedang bersedih hati, Allah gantikan kesedihannya menjadi kebahagiaan. Untuk sobat Pindarku semuanya saat ini masih berputar dalam dosa riba, semoga segera berhijrah dari riba. Dan untuk sobat Pindarku semuanya saat ini sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan di jalan. Buat sobat Pindarku semuanya yang saat ini masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat Pindarku semuanya masih belum memiliki keturunan, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-soleh. Buat sobat Pindarku semuanya yang ingin berangkat umrah, berangkat haji, semoga Allah segera akan bisa berangkat ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Saya 2 hari absen, belum bisa menjumpai sobat Pindarku semuanya di channel YouTube saya, dikarenakan saya kecapean masuk angin. Habis pulang balik dari Rembang Semarang. Hari ini alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan untuk menjumpai sobat Pindarku semuanya di satu video Q&A. Udah ada beberapa pertanyaan dari sobat Pindar semuanya, mari kita jawab bersama-sama. Untuk testimoni saya belum sempat syuting karena waktunya mepet sekali, 30 menit lagi saya udah harus berangkat ke kantor. Oke, ini yang pertama pertanyaan dari Mbak Rima Mela. Sebetulnya ini pertanyaan terkait dengan ini benar pertanyaan terkait dengan jodoh. Yang satu tadi ada pertanyaan terkait dengan amalan melembutkan hati, saya campur aja ya supaya kejawab cepat. Dari Mbak Rima Mela. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi dalam lindungan Allah SWT, amin. Umi, Rima mau nanya lagi, kalau amalan meminta jodoh sesudah membaca sholawat, terus membaca ya Fatah ya Rozak sebanyak-banyaknya, terus membaca surah Al-Furqan ayat 74, kan harus dibacanya sudah sholat fardu dan harus istiqomah. Kalau keadaan lagi kerja, Umi nggak sempat baca karena waktu sholatnya nggak boleh lama, nggak apa-apa. Apa termasuk istiqomah juga kalau pas keadaan lagi kerja nggak sempat baca? Mohon jawabannya, Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Rima, Oke, Mbak Rima, dari amalan memohon jodoh tadi itu rangkaian satu kesatuan, jadi semua harus diamalkan satu kali. Tapi kalau bagaimana dengan kondisi kita yang kerja yang jam sholatnya dibatasi? Panjenengan bisa lanjutkan sambil bekerja. Itu surah Al-Furqan ayat 74 itu kan nggak panjang. Jadi kalau panjenengan pas lagi bisa di rumah baca, insya Allah panjenengan akan hafal. Nanti panjenengan bacanya kalau pas di tempat kerja, saya cuma dikasih waktu 5 menit, habis itu saya mungkin cuma sempat bacanya sholawatnya, ya Fatah ya Rozaknya. Nanti Al-Furqannya saya sambil baca ketika sambil aktivitas kerja gitu. Bacanya nggak usah keras-keras, nanti ketahuan temennya. Ya, baca aja dengan suara yang pelan ya, syir, sambil beraktivitas bisa. Supaya kita tetap istiqomah. Dari Aki Wildan Firdausi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara melatih hati dalam ikhlas, tawakal dan tidak hitung-hitungan dengan Allah? Mohon pencerahannya. Dan satu lagi, doakan saya ini, saya mau jadi insan yang khairun nas, anfa'uhum linnas, barakallahu. Semoga Allah meridhai Umi, amin ya rabbal alamin. Semoga panjenengan menjadi insan yang seperti panjenengan kehendaki. Oke, pertanyaannya tadi bagaimana melatih agar ikhlas? Yang pertama tentunya dalam beramal soleh. Amal soleh itu apa aja? Sholawat, ya, sholat, sedekah, zakat, infak, puasa. Lakukan setiap amal soleh kita itu hanya karena Allah Ta'ala. Hanya karena Allah Ta'ala. Kenapa?
Karena memang Allah perintahkan kita untuk melakukan semua itu. Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita zakat, Allah perintahkan kita sedekah, Allah perintahkan kita bersolawat. Kita melakukan semua amal soleh tadi itu semata-mata karena memang Allah Rabb kita perintahkan kita. Itu yang harus kita sadari pertama. Ibarat kata surga sama neraka itu nggak ada. Kalau Allah perintahkan kita untuk melakukan amal soleh itu, kita harus lakukan. Karena Dia adalah Rabb kita, pencipta kita. Apapun yang Dia perintahkan kepada kita harus kita patuhi. Ini yang banyak adalah yang nggak ikhlas. Kenapa? Karena saya bersolawat 10.000 karena saya pengen punya mobil. Saya bersolawat karena saya pengen hutang saya lunas. Itu hitung-hitungan. Apalagi parahnya lagi kalau kita menghitung, saya sudah bersolawat setiap hari tapi belum juga ijabah. Berarti niatan solawatnya tidak ikhlas, tidak karena Allah Ta'ala. Belum lillah. Jadi niatannya masih duniawi. Jadi kita memang harus memperbaiki dalam sininya kita, ya, dalam sininya kita cantumkan bahwa semua amal soleh itu memang kita lakukan semata-mata atas dasar perintahnya saja. Terserah Dia yang merintahkan mau memberi apa, mau memberi saya mobil sesuai mau saya, ataukah justru Dia mau memberikan kesehatan untuk saya senilai mobil, ataukah justru saya belum diberikan apa-apa di dunia ini tapi nanti saya ditunaikannya di akhirat. Itu terserah Allah. Kalau kita sudah memasrahkan semua terserah Allah, semua saya lakukan hanya semata-mata untuk mematuhi perintah Allah, perkara Allah mau berikan sesuatu untuk saya tidak, itu adalah hak mutlaknya Allah. Insya Allah hati kita bisa ikhlas. Lebih ke situ. Jadi niatkan semua amal soleh kita karena Allah Ta'ala. Dari Aki Iman, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, boleh tidak saat mengamalkan meniatkan sholawat munjiat dan sudah niat terus, udah Al-Fatihah 1 kali, sholawat Nabi 1 kali, tiba-tiba pas mau mulai sholawat munjiat 100 kali, kita lupa bahwa belum baca sholawat Nabi setelah Al-Fatihah 7 kali. Apa yang harus saya lakukan ya Umi? Apa langsung baca sholawatnya terus, niatkan munajat kembali, atau gimana? Jika kelupaan sholawat Nabinya, itu tadi kan katanya sebelum memulai baca sholawat Nabinya di situ. Atau kalau misalnya hati masih belum serak, lakukan ulang munajat dengan didahului sholawat Nabinya. Kenapa kita hantarkan dulu sholawat Nabi? Karena sebelum bermunajat, doa-doa kita itu akan menembus ke langit, ya. Di antara bumi dan langit ada hijab yang menghalang, ini sabdanya Rasulullah. Yang mana hijab tersebut hanya akan dibuka ketika bersolawat kepada aku, ya. Sabdanya Rasulullah seperti itu. Makanya kenapa didahulukan dulu sholawat Nabinya 1 kali, baru kita berdoa. Yang seolah-olah kita sedang memohon kepada Allah supaya dibukakan hijab tersebut, supaya doa-doa kita, munajat kita sampai ke langit, sehingga kembalinya kepada kita dijawab. Gitu. Kalau saya udah kelupaan, saya udah selesai nih 100 kalinya. Udah selesai nih saya 100 kalinya, tapi ternyata di munajat yang pertama saya lupa membaca sholawat Nabi. Lakukan di munajat kedua, gitu. Perbaiki di munajat kedua. Karena kan setelah sholawat munajat 100 kali itu kita munajat lagi kan. Dari siapa nih? Ukti Johanna Maryam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Umi, saya mau bertanya, mungkin Umi bisa memberikan saya pencerahan. Karena saya lihat selama ini Umi selalu mendoakan kami untuk dijauhi dari riba. Saya seorang karyawan sebuah ekspedisi pengiriman paket, di mana di dalam sistem pengiriman paket ada yang namanya sistem asuransi untuk paket-paket berharga, atau yang nilainya di atas 1 juta yang dikirim. Harus kami tawarkan kepada pengirim paket untuk memakaikan asuransi pada paket tersebut, untuk menjaga jika semisal paket mengalami kerusakan atau kehilangan selama di perjalanan. Paket bisa diajukan klaim untuk bisa mendapatkan penggantian dari kerugian. Yang ingin saya tanyakan dari sini Umi, terkait asuransi tersebut, apakah hukum asuransi di sini? Apakah tetap termasuk dalam riba? Sedangkan menurut ceramah-ceramah para ustadz yang saya tonton bahwa asuransi itu hukumnya haram. Lalu bagaimana dengan pekerjaan yang saya kerjakan ini Umi? Karena saya wajib menawarkan asuransi tersebut kepada pengirim paket. Dan bagaimana hukum gaji yang saya terima? Mohon sekiranya Umi bisa memberikan pencerahan dengan sedikit banyaknya ilmu yang Umi tahu tentang hal riba. Karena jujur hati saya tidak tenang dan selalu cemas setiap menjalani pekerjaan saya. Karena saya tidak mau bersentuhan dengan yang namanya riba Umi, agar saya bisa mengambil keputusan untuk keluar dari pekerjaan ini jika memang hal ini termasuk dalam riba.
Oke, siapa ini? Johana Mariam. Asuransi di zaman Rasulullah tidak ada, sehingga para ulama beristihad, ya. Para ulama beristihad yang mana menghasilkan beberapa keputusan. Jadi satu golongan ulama menyatakan satu asuransi itu halal jika dilihat dari asas gotong royongnya. Jadi misalnya ada 10 orang nih anggota asuransi tersebut. 10-nya store 100 semuanya. Anggaplah dapat 1 juta. Nah, nanti ada salah satu dari 10 ini yang sakit, dipakaikanlah duit yang 1 juta tadi itu untuk membiayai ini. Kalau dilihat dari asas gotong royongnya halal. Tetapi dilihat dari satu sisinya ada unsur gorornya, ya, goror, gambling, seperti judi, menjual sesuatu yang tidak nyata itu haram, ya. Pendapat ulama yang lainnya haram karena ada unsur gorornya tadi itu, ya, menjual sesuatu yang tidak nyata, ya. Sabdanya Rasulullah dilarang melakukan transaksi yang ada unsur gorornya tadi itu, yang tidak jelas. Jadi jika nanti kita kecelakaan, jika nanti kamu sakit, jika nanti rumah kebakaran, jika nanti paket hilang, nah itu adalah unsur goror dan itu haram. Nah, pertanyaan panjenengan tadi, panjenengan kan kerjanya di tempat halal, panjenengan perusahaannya menjual produk halal. Apa itu produk yang dijual? Jasa. Saya nitip barang ke ekspedisi ini jenengan, katakanlah ekspedisi A. Saya harus bayar 16.000 jasa titipnya supaya sampai ke rumah saya di Rembang. Nah, itu halal. Ya, menjualnya apa? Jasa, jelas jasa yang dijual. Mengantarkan paket dari Semarang ke Rembang itu adalah sesuatu yang halal. Kalau panjenengan masalah gajinya halal apa enggak? Panjenengan mendapatkan gaji, misalnya perusahaan tersebut mendapatkan benefit, mendapatkan profit murni dari hasil jual jasa tadi antar, itu halal. Gaji panjenengan halal. Tetapi kemudian di dalam perusahaan panjenengan bekerja menyisipkan harus wajib menawarkan produk asuransi, yang mana asuransi itu oleh sebagian besar para ulama bersepakat bahwa asuransi itu haram karena ada unsur gorornya tadi itu adalah sesuatu yang haram, berarti panjenengan sedang menawarkan produk haram. Rasulullah SAW bersabda, ya, mengenai riba ini. Rasulullah SAW bersabda melaknat pemakan riba, ya, pemakan riba rentenirnya dilaknat, penyetor riba, ya, nasabah yang meminjam, ya, penulis transaksi riba, dan 2 saksi yang menyaksikan. Semuanya itu dihukumi dosa riba, dosa besar. Jadi kalau panjenengan bermuamalah di dalamnya, menawarkan itu kan sama aja bermuamalah. Menawarkan itu kan sama aja dengan mendukung transaksi haram tadi yang ada unsur gorornya, kalau ada bunganya berarti dia ada unsur ribanya, itu haram. Berarti panjenengan sedang bermuamalah di dalam dosa haram tadi itu. Panjenengan dihukumi dari hadis tadi itu, dihukumi melakukan dosa tersebut, walaupun mungkin cuma sebatas menawarkan saja. Nah, tambah lagi kalau misalnya ternyata dari perusahaan panjenengan itu selain mendapatkan benefit dari jasa yang dijual, yaitu jasa antar tadi itu, antar jemput paket, ternyata bekerja sama juga sama pihak asuransi, ya kan? Ada semacam MOU, misalnya menawarkan asuransi dalam sebulan 10 kali ada yang ambil asuransi, nanti dapat keuntungannya sekian persen, yang itu dimasukkan di dalam profitnya perusahaan, yang itu dipakai menggaji jenengan. Nah, itu jelas haram gitu. Jadi perlu ditelusuri lagi, ini gaji jenengan dari mana gitu kan. Kalau murni dari yang hasil antar jemput paket itu ya halal gitu kan. Itu kalau perkara gajinya halal, haramnya itu tadi harus ditelusuri di dalamnya. Manajemen panjenengan yang lebih tahu, ya. Terus panjenengan diwajibkan, dan panjenengan, saya tidak bisa kalau misalnya saya pas lagi ada customer, ada nasabah yang datang, saya harus menawarkan gitu. Mau nggak mau saya harus menawarkan. Kalau panjenengan melakukannya, berarti panjenengan sedang mendukung transaksi haram tadi itu. Kalau panjenengan misalnya, saya pengen kerja di sini, tapi kalau begitu saya nggak mau menawarkan karena saya nggak mau mendukung itu, ya silakan saja. Tapi kalau panjenengan, saya nggak bisa, saya kalau selama masih kerja di sini saya harus menawarkan itu. Ya tinggalkan kalau panjenengan bisa meninggalkan pekerjaan tersebut.
Tapi gini, panjenengan juga harus berpikir, saya sekarang saya hijrah dari betul-betul saya hijrah dari yang namanya riba, saya nggak mau sentuh riba, ya kan? Kalau panjenengan sudah bertekad bulat seperti itu, saya nggak takut, saya meninggalkan riba, saya nggak takut. Allah pasti akan cukupi rezeki saya, itu bagus sekali. Panjenengan mau tinggalkan. Tapi kalau panjenengan berpikir di belakang saya ada kedua orang tua saya yang sedang sakit yang saya harus biayai, adik-adik saya yang saya harus biayai, jadi mau nggak mau saya masih harus bekerja di sini. Silakan kerja di situ ya secukupnya sambil panjenengan mencari pekerjaan yang tidak ada unsur-unsur seperti itu, yang betul-betul pure halalan thayyiban gitu ya. Jadi silahkan sambil mencari. Insya Allah kalau di dalam hati sini kita kuat hijrah meninggalkan riba, Allah lah yang akan memudahkan kita. Tapi kalau kitanya udah enggan, ya kan, kalau saya nggak kerja di sini saya mau makan apa? Nah itu sama aja mengecilkan Allah. Sedangkan rezekinya Allah di luaran sana itu masih banyak sekali, Dari kitanya saja mau nggak hijrah meninggalkan riba gitu ya. Jadi tadi jelas ya, saya katakan bahwa perusahaan panjenengan menggaji panjenengan dari usahanya yang halal, ya halal gitu. Tapi kalau ternyata di perusahaan panjenengan tadi ada semacam kerjasama mendapatkan keuntungan dari asuransi, ya jatuhnya tercampur, halal haram jadinya haram. Tapi kalau ternyata perusahaan panjenengan enggak Pak, perusahaan saya itu cuma hanya supaya paketnya enggak ketika rusak enggak diklaim ke kami, jadi kami enggak terlalu rugi, ya itu tadi. Lebih kepada menyelamatkan paket, berarti perusahaan panjenengan menggaji panjenengan murni dari uang yang didapat dari hasil antar jemput paketnya gitu. Tapi tetap panjenengan menawarkan asuransi tadi itu hukumnya haram. Jadi jangan ditawarkan. Ini ya gitu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga cukup jelas ya. Misalnya masih ada pertanyaan, silakan dicantumkan di kolom komentar. Kita akan coba jawab ya. Sesuai dengan ilmu saya gitu. Intinya saya sampaikan selalu bahwa saya ini fakir ilmu. Misalnya mungkin ada sesuatu yang salah dari saya, mohon dikoreksi ya. Kita sama-sama belajar. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.